Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Maulida. Saya kelas RA4 Prodi PGSD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu yang berjudul file kabinet elektronik. Nah, apa sih file kabinet elektronik itu? File kabinet elektronik adalah sebuah sistem penyimpanan dokumen elektronik yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan mencari dokumen secara digital. Dengan adanya file kabinet elektronik memudahkan kita untuk menyimpan berbagai file atau dokumen secara mudah dan berlangsung cepat. Karena kalau kita masih menggunakan file kabinet fisik atau file kabinet tradisional, yaitu yang berbentuk arsip, nah itu tuh kita udah ketinggalan, karena kan kalau sekarang sudah pakai digital ya, dan kalau pakai digital itu lebih mudah, lebih praktis, juga lebih simpel gitu kan. Lalu di sini ada dasar-dasar database. Yang pertama yaitu ada penyimpanan barang dan data. Karena sejatinya setiap manusia memiliki tempat khusus dan teratur untuk menyimpan sesuatu. Nah, dalam file kabinet elektronik pun ada penyimpanan barang dan data. Contohnya kayak dompet, ya kan itu dipakai manusia untuk menyimpan uang, misalkan KTP, STNK, dan lain-lain ya. Nah, di dalam file kabinet pun sama seperti itu. Nah, ada dokumentasi konvensional. Dokumentasi data konvensional itu yaitu dimana sistem ini digunakan buat mengelompokkan suatu berkas. Nah, adapun kategorisasi data, di sini kan file itu banyak, dokumentasi juga banyak ya. Nah, bisa dikategorikan agar semua berkasnya itu tersusun. Kan gak mungkin kita itu menyimpan hanya 1-2 berkas saja, pasti banyak ya. Nah, dikelompokkannya itu dalam dokumentasi data konvensional, kayak perpustakaan. Kalau perpustakaan kan satu tempat tapi menyimpan banyak, bahkan ratusan buku-buku. Gitupun dalam sistem dokumentasi data konvensional bisa menyimpan berbagai data, dokumentasi, formulir, dan lain-lain secara bersamaan dan dibuat grup. Berkas-berkasnya itu tersusun rapi, dan kalau kita sedang nyari berkas itu dokumen bisa dicari melalui judulnya, sudah dikelompokkan sesuai dengan kegunaannya. Nah, masih seperti contoh yang tadi kan, kalau di perpustakaan itu buku-buku kan banyak ya. Nah, dikelompokkan, misalkan ini khusus buku cerita, atau ini khusus buku tentang psikologi. Nah, dalam sistem file kabinet elektronik pun sama, semua data, semua dokumen itu bisa dikelompokkan dan diberikan judul agar tidak tertukar dan agar kita mudah dalam mencarinya. Nah, yang terakhir ada digitalisasi data. Digitalisasi data itu adalah sebuah proses merubah bentuk tulisan menjadi bentuk berkas, seperti kita membuat formulir. Nah, dalam digitalisasi data ini kita bisa menyimpan berbagai data terpenting ya buat kita, karena tidak terbatas, mau sebanyak apapun kita menyimpan, bukan sebuah ruang khusus. Manfaat dari file kabinet elektronik: aman dan terjangkau. Maksudnya file kabinet elektronik itu lebih mudah dibawa-bawa, dan kalau kita membutuhkannya itu gampang. Lalu kenapa aman? Karena kan kita gak tahu ya namanya bencana alam datang itu kapan dan dimana. Kalau kita nyimpennya di file kabinet elektronik itu
lebih aman gitu kan. Kabinet elektronik kalau disimpan di lemari arsip kan bisa aja terbawa ya kalau bencana alam gitu kan, rusak juga kan nanti file-file yang ada di lemari arsip itu. Kalau disimpannya di file kabinet elektronik itu tuh udah terjamin aman karena kan ada perangkat keamanannya ya untuk menjaga file-file dokumen yang kita simpan. Elektronik itu kan lebih sederhana ya karena kan sebelumnya file kabinet elektronik itu memakai lemari arsip. Nah itu kan besar ya, fisik gitu, digital, mudah dibawa kemana-mana dan nggak berat. Dengan adanya sistem penyimpanan secara digital memudahkan kita dalam menemukan, berbagi dan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengolahan dokumen. Saya ada quotes pagi nih. Tugasmu memperbaiki diri. Semakin kamu memperbanyak kebaikan, maka Allah akan hadirkan pula hal-hal baik dalam hidupmu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra, kelas 5, umurnya 11 tahun. Saya dari SDN Bojong Kokosan. Hobi saya bermain sepak bola. Internet adalah alat elektronik untuk belajar atau menghafal, main game, buat lihat informasi di WhatsApp, terus lihat main game, lihat TikTok, terus sama lihat WhatsApp status. Kalau sering-sering nanti matanya rusak, terus udah WhatsApp, terus WhatsApp, TikTok, sama Free Fire itu YouTube. Jangan terlalu banyak main game Free Fire atau ML, nanti matanya rusak.